welcome to Friday Doctor. Aku Nahda dan hari ini aku bakal bahas seputar bulimia nervosa. Maaf guys, aku pakai baju yang sama karena aku bikin video dua sekaligus dalam satu baju biar aku nggak bolak-balik ganti. Nah, apa itu bulimia? Bulimia ini sering banget terjadi pada wanita, yaitu merupakan gangguan pola makan yang sering dilakukan oleh lebih dari 75% wanita. Ciri umumnya biasanya nih orang-orang yang bulimia, dia bakal memuntahkan makanannya dengan cara kadang-kadang disebut sebagai pembersihan atau puasa, serta penggunaan laksatif, enema. Jadi kayak biasanya dia tuh orang-orang yang bulimia kalau ngeluarin lewat dimuntahin, dia juga biasanya tuh minum obat-obatan pencahar, apa ya bahasa awamnya, obat-obatan yang bikin sakit perut terus pup, kayak jadi pup-pup terus. Nah, yang gak wajarnya itu, jadi dia kayak ngerasa di dalam perut kita tuh harus bener-bener kosong, gak ada makanan yang tersisa. Tapi guys, olahraga yang berlebihan juga itu termasuk loh kategori orang bulimia. Nah, ada nggak tuh teman-teman kalian yang ngeden banget olahraganya sampai mampus pengen kurus? Nah, pengidap bulimia ini biasanya melahap makanannya dalam jumlah yang berlebihan, tapi dia nggak takut karena entar pasti dia bakal muntahin. Jadi pakai dua jari kalian, aduh aku ngajarin jelek, pakai dua jari pengidap bulimia, terus dia biasanya nyentuhin kerangsang muntah, terus akhirnya dikeluarin deh semuanya. Nah, mereka tuh kayak ngelakuin kayak gini biasanya buat ngejaga berat badan mereka supaya tetap stabil, atau kalau bisa bahkan turun. Tapi sebenarnya nggak baik banget sih, itu caranya nggak sehat banget. Nah, kalian bisa mulai menilai kalau kalian itu bulimia atau enggak kalau gejalanya seperti ini. Misalnya satu, kalian gak lapar tapi kalian makan karena kalian tahu bakal muntahin itu. Ibaratnya sebenarnya gak lapar sih, cuman kayak pengen aja, terus makan terus akhirnya dimuntahin. Itu udah termasuk gejala, karena secara nggak langsung itu mempengaruhi psikis orang tersebut, biasanya akibat masalah emosional atau depresi. Nah, bisa dikatakan bulimia kalau misalnya siklus tadi itu berlangsung selama 2 hari dalam seminggu atau selama minimal 3 bulan. Maksud aku jadi 2 kali dalam seminggu terus selama 3 bulan. Gejala yang kedua, selalu terpaku terhadap berat badan. Kadang orang-orang bulimia itu sampai menurut kita tuh kayak hal yang gak masuk akal gitu loh. Menurut kita kayak misalnya, ya elah segitu masih kurus sekali. Terus dia mikir, aduh aku tuh gendut banget segini, lihat deh di sini masih ada lemak. Sebenarnya guys, lemak itu emang dibutuhkan. Ya nggak usah berlebihan aja sih yang penting. Yang ketiga, selalu beranggapan negatif terhadap bentuk tubuhnya sendiri. Yang keempat, selalu takut gemuk atau selalu merasa kegemukan. Yang kelima, kalau makan sering out of control atau sampai berlebihan sampai sakit perut. Yang keenam, biasanya orang-orang bulimia nggak mau makan di tempat umum. Iya dong, takut ketahuan. Yang ketujuh, sering kalau habis makan cepet-cepet ke kamar mandi. Kalian tahu dong pasti buat ngapain, entah dia minum obat pencahar atau memuntahkannya. Nah, kalian tuh harus hati-hati tuh. Ada nggak yang punya teman kayak gitu? Kalau ada, dinasehatin, suruh lihat video ini. Hehe. Yang kedelapan, sering memaksakan untuk muntah sampai memasukkan jari ke kerongkongan. Yang kesembilan, biasanya gigi dan gusinya orang bulimia itu rusak. Kenapa? Ntar aku bakal jelasin. Tadi yang keberapa ya guys? Berikutnya, selalu menggunakan obat pencahar yang berlebihan atau biasanya mengkonsumsi diuretik. Nah, diuretik ini obat yang kerjanya mempercepat pembentukan urin, jadi urinnya lebih cepat keluar. Aku nggak ngerti sih kenapa sampai orang-orang bulimia terobsesi kurus. Mungkin mereka juga mikir kali ya kalau misalnya cairan yang di tubuh dikeluarkan bikin kurang juga berat badannya. Tapi emang sih, aku punya teman atlet, terus aku diceritain katanya bahkan dia ada yang kayak nggak minum biar berat badannya tetap terjaga. Bukan. Jadi kayak dia nggak minum biar pas penimbangan kelas, kan ada di kelas-kelasin gitu kan, kalau atlet misalnya berat badan kamu segini, kelas ini gini. Nah, dia sebelum kalau di kelasin kayak gitu biasanya dia nggak minum, nggak makan. Nyiksa diri be. Yang terakhir, biasanya mengkonsumsi suplemen atau obat-obat herbal nggak jelas untuk menurunkan berat badan. Kan yang barusan aku sebutin itu gejalanya. Nah, kali ini aku bakal kasih tahu penyebab dan faktor-faktor pencetus yang menyebabkan bulimia. Yang pertama, masalah psikologis. Nah, karena masalah psikologis yang minder, rendah diri, perfeksionisme, jadi kalian tuh lebih memicu ke bulimia. Bisa menyebabkan ke bulimia maksud aku. Jadi kayak misalnya kalian ngerasa, aduh badan aku kurang gini dikit, aduh harus bisa. Tapi itu terlalu berlebihan, jadi akhirnya jatuhlah kalian ke bulimia.
Drama banget, maaf. Oh ya, gangguan stres pasca trauma atau PTSD itu juga bisa. Obsesif kompulsif itu juga bisa. Maksud aku OCD. Jadi itu obsessive compulsive disorder. Berikutnya usia, yaitu remaja sampai dewasa. Biasalah, apalagi puberty, kayak hormones flies everywhere. Berikutnya faktor keturunan. Nah, kalau misalnya kalian terlahir dari orang tua yang ada bulimia, biasanya ini resiko tinggi kalian jadi bulimia juga. Berikutnya tuntutan sosial. Jadi kalau misalnya kalian ada di lingkungan yang kurang baik, misalnya kalian remaja nih, terus mengharuskan buat sama kayak teman-teman kalian buat kurus. Ingat, bukan ideal, tapi buat kurus. Biasanya itu menjerumuskan ke bulimia. Nah, yang terakhir nih, biasanya karena tuntutan profesi. Misalnya kalau kalian atlet atau model maksud aku. Jadi biasanya kalian lebih cenderung harus memaksakan untuk berat badannya turun dengan cara-cara yang tidak benar seperti bulimia. Nah, aku kan tadi udah jelasin gejala sama penyebabnya. Sekarang aku bakal jelasin komplikasinya. Kalau misalnya kalian ngelakuin bulimia, itu apa yang akan terjadi di tubuh kita? Yang pertama, gigi kalian dan gusi kalian yang kayak tadi aku bilang bisa rusak. Itu kenapa? Karena kalian frekuensi muntah yang terlalu sering. Biasanya asam lambung itu kan ikutan naik tuh, berarti ada di sekitaran rongga mulut. Asam lambung yang naik itu bakal merusak gigi sama gusi kalian, makanya giginya jadi jelek karangan. Yang kedua, komplikasi ini bisa mengakibatkan gangguan nutrisi. Jadi bisa kekurangan nutrisi, akibatnya kalian bisa dehidrasi, sulit hamil, terus gangguan siklus mens terhambat, terus kuku kalian rapuh, terus karena kurang nutrisi supplies ke otaknya jadi kalian bisa rada bego, terus karena nutrisi kalian kurang, rambut kalian bisa juga jadi kering, jadi jelek. Nah, yang terakhir, kalau misalnya kalian menggunakan obat-obat pencahar juga yang tidak terkendali, itu bisa merusak organ-organ pencernaan. Kalian nggak mau dong. Terus mengganggu keseimbangan kadar senyawa alami dalam tubuh atau bisa mengganggu elektrolit. Nah, ketidakseimbangan ini berpotensi menyebabkan lemas, terus jadi kayak ngerasa kelelahan, bisa juga bikin detak jantung berdebar lebih cepat, bahkan yang parah bisa kejang. Jadi setelah kalian tahu semua itu, yakin kalian masih mau bulimia, kayak stop bulimia. Kalau mau diet aja yang sehat, jangan pakai cara bulimia segala. Nah guys, itu aja video Friday Doctor kali ini. Semoga membantu. Mohon maaf kalau misalnya aku ada salah ucapan atau ada salah informasi. Kalian bisa seperti biasa komen di bawah. Oh ya, buat kalian yang mau aku bikin video apa, kalian juga bisa komen di bawah. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan yang paling penting, jangan lupa buat selalu stay healthy and be beautiful. Bye-bye.